Bang, terkait soal laporan update-nya gimana soal buku Rismon? Masih dalam proses penyelidikan karena mungkin beberapa orang yang akan melaporkan juga soal buku Rismon itu. Banyak sekali itu karena merasa mereka itu membeli nggak ada artinya, sampah. Artinya apa? Ya ternyata apa yang ditulis Rismon tidak menjawab pertanyaan saya yang beberapa minggu yang lalu, apakah ditarik atau tidak, tapi malah dia bilang itu untuk konsumsi publik. Lah kalau untuk konsumsi publik berarti benar apa yang dia tulis. Terus sekarang dia seolah-olah sudah berubah 360 derajat, menyatakan bahwa ijazah itu asli. Wah, ini kan kekacauan. Nah, di situ nanti biarkan penyidik untuk menindaklanjuti proses, kan masih penyelidikan. Nah, pemeriksaan saksi belum dipanggil lagi dalam konteks pemeriksaan yang lebih mendalam lagi penyidikannya, dan belum naik pada tingkat penyidikan. Tapi pada dasarnya apa yang dilakukan itu memang ada beberapa pasal tentang penipuannya di situ, dan bahkan ada penggelapannya juga dengan menyebarkan untuk kepentingan keuntungan lah ya, kira-kira begitu gitu ya. Tapi intinya LP-nya sudah diterima ya kan? Sudah tinggal sekarang proses penyidikan dari pihak pelapor. Nah, setelah itu baru saksi, baru ada bukti buku, baru ada pemanggilan. Tapi apakah ini akan terjadi? Kita tunggu. Saya khawatir kan, takut pihak dari Polda, penyidik, ya tanda kutip ya, kita bersangka karena sudah masuk di area termul, ada perlindungan misalnya. Nah, ini yang berbahaya. Tapi apapun alasannya akan kita tetap kejar gitu lah. Kalau barusan ini tentang Rismon mengatakan, yang iNews TV ini baru, Rismon mengatakan ijazah Jokowi asli, tapi menurut Roy Rekayasa ada fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa kalau memang itu benar ada, kenapa harus kami ini anak bangsa diadu ribut? Semua media itu terlibat, mau dalam negeri, mau asing, semua membicarakan hanya satu lembar itu. Nah, padahal ini bukan dokumen rahasia, bukan dokumen negara, bukan dokumen khusus untuk masalah kenegaraan. Ini masalah privat, artinya ini masalah kepentingan umum. Ijazah kan kepentingan umum. Dan apalagi di Undang-Undang K14 itu sudah dinyatakan jelas bahwa ini keterbukaan publik untuk informasi, buka aja. Pasal 18 ayat 2. Dan sudah dimenangkan. Pasal 17 sudah dianulir, bukan, tidak ada exception, pengecualian. Sudah selesai gitu loh ya. Makanya langkah ini nanti bisa jadi KPU Solo, KPU DKI, KPU Pusat akan kita laporkan secara pidana karena akan menutupi gitu loh ya. Artinya begini, dalam konteks sekarang ini yang di iNews malam ini, kalau memang itu benar, apa sih beratnya ya untuk ditunjukkan selembar gitu loh. Anda bayangkan aja kalau kita bicara KUHP lama 184, alat bukti cukup 2 untuk menentukan orang menjadi tersangka dan dilanjutkan perkara ini. Coba Anda bayangkan 720 alat bukti, gimana itu? 30 ahli kira-kira ya. Terus berapa lagi itu? 132 atau berapa tuh saksi. Sebegini besarnya persoalan gitu loh. Masalah satu lembar. Nah, ini kan bingung juga gitu loh. Cuma satu lembar gitu loh. Harusnya tunjukkan aja, jangan dibuat gaduh seluruh anak bangsa ini, termasuk institusi saling sakwasangka, profesi, profesional semuanya. Yang akhirnya begini, semua media terus menerus menayangkan gak berhenti-berhentinya gitu loh ya. Nah, ini penting, kejujuran. Artinya Pak Jokowi harus jujur aja lah gitu loh ya. Kenapa sih wong sudah dipilih rakyat, fasilitas dari rakyat, gaji dari rakyat, kaya dari rakyat, artinya sudah luar biasa semua dari rakyat. Rakyat minta. Pasal 105 menyatakan jelas putusan MK bahwa pejabat publik, pejabat negara, korporasi, kelompok masyarakat tidak bisa melaporkan. Boleh dikritik intinya. Ini putusan MK yang tertinggi. Pasal 18 Undang-Undang KIP, keterbukaan informasi publik ayat 2. Wajib jika diminta. Jika diminta, rakyat meminta, wajib memberitahukan. Lah ini malah enggak. Sampai sekarang, apalagi sekarang prosesnya ini berbenturan dengan KUHP. Kenapa saya katakan begitu? Ini sudah lewat 14 hari sampai detik ini. Tanggal 13 diajukan Januari oleh pihak Polda, tanggal 27 Januari dibalikin oleh pihak
jaksa peneliti atau JPU. Sekarang udah berapa lama? Siap. Sudah 90 hari kira-kira ya, kurang lebih. Lah ini kan sudah melampaui 14 hari. Ada peraturan pedoman kejaksaan nomor 1 tahun 2026. Kalau nggak keliru ya, pasal 51 atau 55, antara itu ada batas waktu 30 hari. Kalau digabung 44 hari. Ini sekarang kan sudah 90 hari. Lah melampaui jalan, kira-kira ya segitu. Nah, apakah ini akan dilanjutkan proses ini? Kita bingung, sampai detik ini juga nggak jelas, nggak P21. Kalau tahu-tahu muncul P21, berarti ini bermasalah gitu loh ya. Ya Anda bayangkan aja, orang misalnya ada yang di SP3 3 orang misalnya. Nah sekarang SP3 3 orang ini masuk dalam laporan Jokowi. Lah masa laporan yang satu laporan itu, ya 2831 kalau nggak keliru ya nomor LP-nya saya lupa. Lah kan harusnya gugur itu. Berarti yang semua dilaporkan, ya sudah jadi satu, itu satu bagian. Masa orang yang dilaporkan 5 orang oleh Jokowi, 3 SP3 misalnya, dengan alasan yang ini sebenarnya tidak sah juga. Kenapa saya katakan dia? SP3 ini kalau yang KUHP lama tidak mengenal RJ yang baru. Tapi ada batasnya. Kalau 5 tahun ke bawah, lah Rismon ancaman pidananya kalau diajukan pasal 32 ITE, pasal 35 ITE, 32 ayat 2 ya, itu kan 8 sama 12 tahun. Berarti kan tidak boleh di RJ, tidak boleh SP3. Nah ini kan dilanggar sendiri. Ada apa ini semua? Nah belum lagi berkas yang sudah harusnya dikembalikan, itu sudah batasnya melewati waktu yang cukup panjang. Ditambah dengan nomor 1 pedoman dari Kejagung tahun 2026. Yang pasalnya saya sebut tadi, sudah terlampaui semua ini. Kalau semua terlampaui begini, bagaimana terus ya? Pasal 62 itu ayat 2 itu jelas 14 hari hanya penentuannya. Di pasal ayat 4 ayat 5-nya juga diatur itu. Masa peraturan KUHP yang lama itu lama baru, masa kalah sama Perpol, kalah sama Perkap? Kan ini di bawahnya aturan itu. Aturan yang dipakai itu, kalau kekosongan hukum ada, itu yang dipakai peraturan Polri dan peraturan Kapolri boleh. Tapi kalau ada undang-undang yang sudah berlaku, nggak boleh. Itu yang dipakai, gitu loh ya. Nah kalau ini semua ditabrak seenaknya udel, seenaknya tanda kutip pesanan, apa nggak rusak negeri ini? Itu maksud saya. Mari kita berikan edukasi pendidikan hukum yang benar kepada publik. Ya, gimana? Oke, Bang, sudut pandang Abang berpendapat tunjukkan saja. Tapi ada yang berpendapat ini kan hak seorang yang punya ijazah dan dia menyatakan nanti di pengadilan, Bang. Berapa kali sidang? Hah? Pertama saya jawab, berapa kali sidang tidak pernah hadir? Bagaimana menurut Anda? Kalau saya kembalikan pertanyaan ini, berapa kali sidang tidak pernah hadir? Satu itu. Kedua, itu ranah pribadi. Enggak pribadi. Jokowi adalah pejabat negara. Walaupun mantan, tetap yang melekat negara memberikan fasilitas rumah, memberikan pengawalan, memberikan mobil. Tapi itu bukan uang rakyat itu semua. Saya mau tanya, ayo, siapa yang bisa menjawab itu? Nah berarti kan tetap menjadi pejabat negara. Pejabat negara ada hal yang paling utama. Pasal 105 putusan Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan jelas bahwa pejabat negara, pejabat publik, korporasi, kelompok masyarakat boleh dikritik. Artinya nggak boleh melapor. Karena kan kebijakannya kan. Gitu loh. Ditambah lagi Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, pasal 18 ayat 2. Jika rakyat berkeinginan, berkehendak, maka pejabat publik, pejabat negara memberikan identitas itu. Lah kalau itu tidak mau, bagaimana? Kan ditabrak semua. Nah, ada lagi yang lebih tinggi, yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara ini ada karena rakyat. Ya, negara ini berdaulat karena rakyat. Berarti rakyat di atas segala-galanya. Maka kalau rakyat meminta kepada pejabat publik, pejabat negara, wajib bukan sunnah loh, wajib. Nah, bagaimana mereka terpilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, kaya dari rakyat, fasilitas rakyat, bahkan tanda kutip bisa melakukan korupsi karena sudah dia mendapatkan
pejabat dari hasil dipilih oleh rakyat katanya ya, itu terlepas sistem pemilihannya bagaimana ya kan Anda tahu lah, nggak perlu saya sebut, tapi intinya dari rakyat. Maka rakyat yang meminta, toh begini loh Mas, yang diminta selembar kok masa gaduhnya luar biasa ini, sampai anda yang keluar dari mana-mana ini, coba dari media papan atas sampai media kolong semua ingin tahu peristiwa ini, sampai di luar negeri ingin tahu. Tapi fakta ini nggak pernah ditunjukkan. Pernahkah Anda mendengar benar bahwa ijazah dia itu adalah murni pure asli? Kalau asli, kenapa takut? Saya kira itu. Oke. Ada yang lain? Oke, cukup Pak. Cukup ya?